Selamat pagi, siang maupun sore adik-adik semua. Bertemu kembali dengan saya Nika Dek Sutini, masih pada mata kuliah epidemiologi klinik. Topik yang kita bahas kali ini merupakan lanjutan dari topik sebelumnya tentang studi epidemiologi deskriptif dan analitik. Pada pertemuan ini, saya akan mencoba memberikan beberapa contoh tentang studi epidemiologi deskriptif dan studi epidemiologi analitik, perbedaannya termasuk hubungan pemanfaatan studi epidemiologi deskriptif dan analitik dalam mengatasi masalah kesehatan atau penyakit di populasi. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak adik-adik kembali untuk mereview sedikit materi-materi sebelumnya. Mulai dari definisi, seperti yang kita ketahui, epidemiologi merupakan studi dan analisis tentang distribusi who, where, dan when terhadap pola kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu. Yang mana studi ini sering digunakan dalam pengambilan kebijakan. Terhadap apa? Terhadap pencegahan maupun pengobatan penyakit yang berbasis bukti. Dengan mengidentifikasi faktor risiko atau penyebab penyakit yang tujuan akhirnya penyakit bisa tertata laksanai dengan baik. Mungkin yang perlu kita tekankan di sini berbasis bukti adik-adik. Artinya apa? Bahwa dalam mengatasi masalah kesehatan atau penyakit, dalam epidemiologi perlu melakukan suatu studi. Studi apa? Berupa penelitian epidemiologi. Nah, selanjutnya hasil penelitian epidemiologi inilah yang digunakan sebagai dasar penata laksanaan penyakit, pencegahan, perawatan, maupun pengobatan. Sehingga dari uraian tersebut, maka dapat kita simpulkan tujuan penelitian epidemiologi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menggambarkan status kesehatan atau penyakit dalam populasi. Misalnya pada kasus PTM, kita contoh ambil kasus stroke. Ya, dengan penelitian epidemiologi ini kita bisa mendapatkan gambaran frekuensi, jumlah, persentase maupun besaran kejadian stroke di dalam populasi tertentu. Selanjutnya mampu menggambarkan distribusi suatu penyakit. Nah, melalui penelitian epidemiologi ini kita bisa mengetahui bahwa kejadian stroke itu misalnya berdasarkan konsepku cenderung dialami oleh jenis kelamin perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian dari segi umur, berusia lebih dari 50 tahun dibandingkan dengan usia di bawah 50 tahun. Cenderung dialami di daerah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan. Atau cenderung meningkat pada tahun-tahun tertentu. Nah, semua itu gambarannya dapat kita dapatkan dari hasil penelitian epidemiologi. Selain mengetahui besaran masalah status kesehatan distribusi penyakit, penelitian epidemiologi juga bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang penyebab atau faktor risiko suatu masalah kesehatan atau penyakit di populasi. Nah, setelah diketahui besaran masalahnya, diketahui distribusi penyakitnya berdasarkan who, where, dan when-nya, kemudian diketahui penyebabnya atau faktor risikonya, yang terakhir, berdasarkan hal tersebut, penelitian epidemiologi ini dimanfaatkan untuk menetapkan jenis atau usaha pencegahan dan pengobatan untuk mengontrol terjadinya penyakit di dalam populasi. Nah, selanjutnya kita review yang mana saja termasuk studi epidemiologi. Studi epidemiologi di dalamnya meliputi descriptive study dan analytic study. Nah, analytic study ini nanti ada metode-metodenya. Nanti dibahas lebih spesifik dalam metodologi penelitian. Ada cross-sectional study, case control study, maupun cohort study. Dengan level yang paling terbawah sampai dengan level yang paling tertinggi. Biasanya digunakan untuk mengetahui korelasi hubungan sebab akibat pengaruh faktor risiko terhadap kejadian penyakit. Nah, semakin tinggi tingkatannya, maka semakin baik hasil studi epidemiologi yang didapat untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada. Nah,
Pertemuan kemarin juga membahas apa sih perbedaan studi deskriptif dan studi analitik. Studi deskriptif ini lebih cenderung menggambarkan saja adik-adik. Menggambarkan terhadap apa? Frekuensi atau besaran masalah kesehatan atau penyakit dalam populasi. Di samping itu juga bisa memberikan gambaran tentang distribusi penyakit berdasarkan who, where, when, yang sudah saya jelaskan tadi. Dalam penelitian deskriptif ini tidak meneliti hubungan antara penyakit dengan faktor risiko, hanya bersifat menggambarkan saja. Nah, studi deskriptif ini biasanya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara dari riset question atau pertanyaan penelitian. Misalnya dari contoh tadi bahwa kasus stroke cenderung dialami oleh perempuan yang berusia di atas 50 tahun. Nah, itu hasilnya digunakan untuk merumuskan hipotesis yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan studi analitik untuk membuktikan bahwa hipotesis yang kita buat berdasarkan studi deskriptif ini adalah benar. Nah, misalkan dari hasil penelitian tersebut muncul hipotesis bahwa jenis kelamin atau ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian stroke pada penderita hipertensi. Nah, untuk membuktikan bahwa memang ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian stroke, di mana jenis kelamin perempuan cenderung menderita stroke dibandingkan dengan laki-laki, itu dibuktikan melalui penelitian dengan studi analitik. Nah, bagaimana dengan studi analitik? Nah, kalau studi deskriptif hanya mendeskripsikan, tapi kalau studi analitik, penelitian ini menjelaskan mengapa dideskripsikan seperti tersebut. Mengapa distribusinya bisa seperti itu? Itu dijelaskan dan dicari dalam studi analitik. Di dalam studi analitik, dia meneliti hubungannya, seberapa besar hubungannya, seberapa besar resikonya. Dilakukan penelitian kuantitatif ini dengan melakukan uji analitik secara statistik. Nah, kemudian yang terakhir studi analitik ini seperti yang saya jelaskan sebagai metode untuk membuktikan hipotesis. Selanjutnya siklus dalam studi epidemiologi. Ini pertanyaan yang kemarin, apa perbedaan antara poin 3 pada studi deskriptif dan studi analitik? Nah, studi deskriptif biasanya digunakan sebagai dasar perumusan suatu hipotesis. Ya, berdasarkan studi ini, seorang peneliti bisa merumuskan hipotesis, akhirnya bisa melakukan studi analitik. Jadi, studi analitik ini dilakukan berdasarkan hasil dari studi deskriptif. Nah, bagaimana hubungannya? Adik-adik, saya mencoba untuk memberikan beberapa contoh artikel ya yang sudah dipublikasi. Nah, kalau kita lihat di sini, artikel ini atau penelitian ini atau studi epidemiologi ini bersifat deskriptif. Nanti kita bedah kenapa bersifat deskriptif. Artikel penelitian ini memberikan gambaran tentang faktor risiko dan tipe stroke pada pasien rawat inap di bagian penyakit dalam RSUD Kabupaten Solok periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Juni 2019. Kalau kita baca abstrak ini kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Nah, dijelaskan di sini dalam abstrak ya adik-adik ya. Dengan menggunakan data sekunder pasien stroke. Dan data sekunder itu adalah data berdasarkan catatan atau rekam medis pasien di rumah sakit, ya, dirawat di RSUD Solok Selatan. Data yang diambil meliputi usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar gula, profil lipid saat pertama pasien masuk ke rumah sakit, serta pekerjaan. Sampel penelitian ini ya seluruh pasien stroke yang pernah dirawat di Rumah Sakit Kabupaten Solok. Jadi periodenya ini Januari 2010 sampai dengan Juni 2012. Nah, yang perlu kita tekankan di sini,
hasil penelitian. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi stroke terbanyak adalah stroke iskemik. Iskemik itu adalah stroke non-hemorrhagic atau stroke impact. Nanti stroke itu ada dua, ada yang iskemik dan ada hemorrhagic. Nah, ternyata dari hasil penelitian deskriptif ini menunjukkan besaran masalah bahwa dari dua tipe stroke, stroke iskemik sebagian besar dialami oleh penderita stroke di RSUD Kabupaten Solok. Ya. Terus selanjutnya bagaimana distribusinya? Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan konsep WHO cenderung dialami oleh perempuan dengan usia lebih dari 50 tahun dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Nah, itu distribusi yang bisa digambarkan dari hasil penelitian yang bersifat deskriptif ini tentang penderita stroke. Ya, sedangkan besaran masalah atau frekuensinya digambarkan dari dua tipe stroke, hemorrhagic maupun non-hemorrhagic, bahwa secara deskriptif tipe stroke ya, pada RSUD Kabupaten Solok adalah iskemik, yaitu 61,46%. Faktor risiko. Nah, faktor risiko yang dapat diubah tertinggi pada penderita stroke di RSUD Kabupaten Solok adalah hipertensi. Baru diikuti oleh kolesterol total meningkat. Ya. Nah, dalam abstrak ini atau hasil penelitian ini kesimpulannya kita ketemu jawabannya, besaran masalahnya kita ketemu, distribusi penyakitnya kita ketemu, dan faktor risikonya yang kita temukan juga. Nah, berdasarkan besaran masalah, distribusi, dan faktor risiko, nah ini yang menjadi dasar bagi tenaga kesehatan untuk melakukan penatalaksanaan kejadian stroke di RSUD Kabupaten Solok. Apa penatalaksanaannya? Penatalaksanaan terhadap faktor risiko. Jadi yang perlu diwaspadai adalah penderita hipertensi berjenis kelamin perempuan usia di atas 50 tahun. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, deskriptif ini, selanjutnya peneliti lain membuat suatu formula hipotesis penelitian yang bisa dilanjutkan melalui penelitian analitik. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui pengaruh hipertensi terhadap kejadian stroke iskemik. Ya. Nah, penelitian ini dilakukan di ruang neurologi Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi pada tahun 2011. Di dalam abstrak bisa kita lihat bahwa penelitian ini merupakan penelitian analitik menggunakan metode observational study dengan cross-sectional design. Ya. Nah, penelitian ini bisa dilakukan berdasarkan hasil studi deskriptif tadi yang menyatakan bahwa faktor risiko utama dari kejadian stroke adalah hipertensi. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti berikutnya berusaha untuk mengetahui korelasi hubungan atau pengaruh hipertensi terhadap kejadian stroke iskemik. Nah, hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh antara hipertensi secara
signifikan terhadap kejadian stroke iskemik. Itu secara umumnya gambaran hasil penelitian. Nah, hasil statistiknya, hasil analisis ya, analisis menggunakan SPSS, pakai secara kuantitatif, angka kuantitatif berupa angka, dianalisis diketahui bahwa OR-nya ini 8,462. Ini artinya apa? Bahwa penderita hipertensi berisiko 8 kali lebih besar menderita stroke iskemik dibandingkan dengan yang tidak hipertensi. Jadi dari hasil penelitian ini yang secara analitik diketahui hubungannya, diketahui pengaruhnya hipertensi terhadap kejadian stroke, yang menyatakan bahwa penderita hipertensi berisiko 8,4 kali menderita stroke iskemik dibandingkan dengan penderita yang bukan hipertensi. Nah, itu contohnya adik-adik. Ya, hubungan antara penelitian deskriptif dengan penelitian analitik. Penelitian deskriptif hanya bersifat menggambarkan saja suatu kejadian, kasus, besaran masalah, dan sebagainya. Nah, hasil dari penelitian deskriptif tersebut ya, bisa digunakan oleh peneliti lain sebagai dasar untuk melakukan penelitian berikutnya. Salah satu penelitian yang bersifat analitik ya, untuk memberikan penjelasan kenapa distribusinya bisa demikian, kenapa faktor risikonya sekian, demikian. Nah, kalau itu disebut sebagai faktor risiko, seberapa besar hubungannya, seberapa besar pengaruhnya terhadap kejadian penyakit. Contohnya sini adalah hipertensi dan stroke. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, bisa juga selanjutnya peneliti melakukan penelitian lain dengan level yang lebih tinggi. Kan sudah Ibu jelaskan tadi, pada penelitian studi analitik ada yang cross-sectional, ada yang case control, dan yang paling tinggi ada cohort. Yang cohort ini yang paling sulit karena butuh waktu yang sangat lama. Nah, ini pengalaman Ibu sendiri melakukan penelitian case control tentang hubungan antara self-care manajemen pada penderita hipertensi dengan kejadian stroke di Rumah Sakit Kabupaten Badung. Yang menjadi dasar kenapa Ibu melakukan penelitian ini, ya tentunya dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik penelitian deskriptif maupun penelitian-penelitian analitik yang menyatakan bahwa hipertensi sebagai mayoris atau faktor risiko utama kejadian stroke. Secara deskriptif dilaporkan bahwa faktor risiko kejadian stroke adalah hipertensi. Kemudian secara analitik melalui rancangan metode penelitian yang cross-sectional juga sudah membuktikan hubungannya. Kenapa bisa berisiko, berapa besar risikonya terhadap kejadian stroke. Nah, berdasarkan hal tersebut, akhirnya Ibu menggali, menjadikan latar belakang. Ada apa dengan penderita hipertensi? Kenapa? Untuk menjawab kenapa penderita hipertensi sebagai faktor utama terhadap kejadian stroke. Apa yang bisa menjelaskan di sana? Sehingga dilakukan studi-studi literatur, diketahui bahwa self-care manajemen, jadi kontrol diri atau manajemen diri penderita hipertensi itu, hipotesisnya berhubungan dengan kejadian stroke. Kontrol diri terhadap apa? Self manajemen apa? Self manajemen terhadap obat, self manajemen terhadap aktivitas fisik, self manajemen terhadap stres, self manajemen terhadap diet, dan lain sebagainya. Itu hipotesis yang Ibu buat dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian-penelitian deskriptif dan penelitian-penelitian analitik yang lainnya.
menyatakan hipotesisnya bahwa ada hubungan antara self management, kemampuan penderita hipertensi dalam mengontrol diet, obat, aktivitas, stres, rokok, kemudian alkohol terhadap kejadian stroke. Ya. Nah, dari hasil penelitian ini menggunakan rancangan yang lebih tinggi, yaitu case control study. Nah, dari hasilnya, analisis yang Ibu gunakan di sini sangat kompleks, ada yang analisis bivariat dan multivariat. Hasil multivariat ini lebih tinggi levelnya dibandingkan dengan bivariat yang benar-benar mampu menganalisis dari sekian faktor risiko utama determinan yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Dari hasil multivariat, dari beberapa faktor risiko, ya ternyata ada 3 faktor risiko utama yang menyebabkan terjadinya stroke pada penderita hipertensi. Ya, yang bisa menjawab kenapa penderita hipertensi berisiko mengalami stroke lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. Nah, jawabannya ada di sini. Karena apa? Karena penderita hipertensi dalam penelitian ini sangat buruk dalam mengatur diet, dalam mengatur pengobatan. Ya, diet, pengobatan, dan stres. Nah, 3 faktor ini, ketidakmampuan untuk mengontrol diet, ketidakmampuan mengontrol obat, ketidakmampuan mengontrol stres merupakan faktor utama kejadian stroke pada penderita hipertensi. Nah, terus conclusion atau tindak lanjutnya apa? Hasil penelitian ini bisa digunakan oleh tempat penelitian minimal ya atau pelayanan kesehatan yang lain ketika merumuskan suatu standar dalam pemberian health education kepada pasien. Pasien apa? Pasien hipertensi. Agar lebih meningkatkan manajemennya terhadap 3 poin tadi berdasarkan hasil penelitian. Apa saja? Harus taat sama diet hipertensi, selalu taat pada pengobatan hipertensi, dan selalu baik dalam mengontrol stresnya. Jadi setiap pasien yang datang ke rumah sakit dengan diagnosa penyakit hipertensi diberikan health education ya berdasarkan standar yang ditetapkan. Oh, ini loh yang penting, poin yang perlu disampaikan. Ya, penetapan standar tersebut ya, harus berdasarkan evidence base atau berbasis bukti. Nah, buktinya itu didapat dari mana? Dari hasil penelitian epidemiologi atau studi epidemiologi. Ya, itu adik-adik yang bisa saya jelaskan dengan contoh penelitian epidemiologi deskriptif maupun analitik beserta hubungan dan pemanfaatannya dalam mengatasi masalah kesehatan yang ada di dalam populasi. Oke, selanjutnya silakan adik-adik bisa membaca secara detail hasil artikel yang nanti Ibu akan share di dalam grup. Baca secara detail dan coba bandingkan perbedaan penelitian deskriptif dan penelitian analitik dan bagaimana hubungan pemanfaatan hasil penelitian deskriptif untuk penelitian analitik. Oke, di akhir kata, Ibu sampaikan selamat belajar dan selamat siang.